Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannih rahimahullah ta'ala ta'ala bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Wa an Abi Bakrata Ubayd bin Harith radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'iri balata qulna bala ya Rasulullah qala al-isyraku billah wa uququl walidaini wa kana muttaqian fajalasa qala ala qawli zuri wa shahadatu zuri kama zalika biruha hatta qulna aidahu sakata mutafaqun alaih. Alhamdulillah, syukurillah wa ni'matillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala segala nikmatnya. Kembali kita berkumpul untuk belajar kitab Riyadhus Shalihin. Sampai pada hadis pertama pada bab larangan durhaka dan putus silaturahim. Hadis ini riwayat dari Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu anhu yang sudah kita bahas sebelumnya juga di bab niat. Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir. Apakah kalian mau aku beritahu dengan paling besarnya dosa besar? Jadi dosa besar dia paling besarnya di antara dosa besar. Kita tuh di Islam ada dosa besar dan dosa kecil. Itu yang dipilih oleh para ulama. Itu yang paling kuat. Jadi ada dosa yang namanya dikenal dengan dosa kecil. Ada yang dikenal namanya dosa besar. Bukan berarti kecil itu diremehkan. Ya, bukan berarti kecil itu diremehkan. Bukan berarti besar itu udah tanda akhir. Tidak juga. Walaupun dosa besar kita bisa bertaubat. Cuma ada memang dosa yang ancamannya berat, hukumannya berat, taubatnya lebih sulit dari taubat-taubat dosa yang lain. Itulah yang dikenal dengan dosa besar. Jadi kalau kita ingin tahu apa itu takrifnya dosa besar, apa itu definisi dosa besar, dosa besar adalah dosa yang datang riwayat ancaman berat pada dosa tersebut melalui Al-Quran dan hadis. Itulah dosa besar. Jadi dosa besar itu dosa yang ancamannya sangat berat pada Al-Quran dan hadis. Dan efek dosa besar itu susah, taubatnya lebih sulit. Karena dikatakan oleh ulama, kalau dosa kecil itu sering ataupun gampang sekali mudah dihapus. Kayak contoh kita sholat subuh berjamaah. Tadi malam sholat isya, sekarang sholat subuh berjamaah. Antara isya dan subuh semua dosa itu diampuni berkat sholat berjamaahnya tadi. Berkat sholatnya saja, bukan sholat berjamaah. Berkat sholatnya. Tapi yang diampuni ya dosa kecil. Makanya disebut kecil bukan karena dari segi dosanya yang kecil, bukan karena dari segi Tuhan nggak murka, dari mudahnya diampuni oleh Allah. Semua dosa kalau Allah murka nggak ada yang kecil, memang begitu. Cuman dosa kecil itu mudah diampuni. Tapi kalau dosa besar nggak bisa. Yang katanya kita perlu ini biar diampuni, perlu beramal ini nanti diampuni, sholat berjamaah diampuni, haji diampuni dan seterusnya. Itu nggak bisa kalau dosa besar. Dosa besar harus benar-benar menyesal dan kembali kepada Allah. Apalagi dosanya bisa dengan makhluk. Jadi kita perlu membedakan batasan dosa besar dan dosa kecil. Cuma dari segi takut mengerjakannya. Dari segi memahami murkanya Allah yang ada pada dosa besar. Bukan meremehkan dosa kecil.
Sebagian sufi ngomong kayak gini, dosa itu nggak ada yang kecil, semua dosa besar mereka. Tapi bukan berarti menafikan dosa kecil, ada dosa kecil. Itu sekedar didikan yang menunjukkan bahwa kalau Allah marah, nggak ada yang namanya kecil. Kita tuh ya, dan seseorang sedikit terjadi. Kalau orangnya marah, ini masalahnya jadi panjang. Kan begitu. Walaupun hal kecil, injek kakinya orang kan ibarat kata itu ya hal kecil aja, wajar aja, nggak sengaja kalau nggak sengaja. Tapi kalau orangnya marah, bagaimana? Nggak ada yang namanya hal sepele. Nah, itu dia dosa kecil. Dan juga kalau diperhatikan, termasuk dosa besar adalah dosa kecil yang dikerjakan berulang, tidak bertaubat. Itu hitungannya masuk dosa besar dan bahaya. Bahkan termasuk salah satu dosa besar yang sangat bahaya apa? Namanya israr. Israr itu tidak berhenti, berulang-ulang mengerjakan dosa kecil tidak bertaubat. Itu bahaya sekali. Nah di sini kembali ke bahasa kita. Setelah kita paham ada dosa besar, dosa kecil, pengampunannya lebih mudah dosa kecil karena sangat gampang sekali. Dengan amal soleh, dengan amal baik, dosa kecil akan diampuni. Ini ada dosa-dosa yang sangat besar. Rasulullah ngomongnya sampai 3 kali. Maukah kalian untuk beritahu dengan dosa-dosa yang sangat besar atau paling besarnya dosa besar? 3 kali beliau mengatakan. Sahabat bilang, "Na'am bala ya Rasulullah." Iya ya Rasulullah. Qala, Rasulullah mengatakan, "Al-isyraku billah." Yang pertama adalah syirik. Apa yang dimaksud dengan syirik? Kufur, keluar dari Islam dengan segala macam jenisnya. Murtad, keluar dari Islam, itu dosa yang paling besar dan ini nggak bisa diampuni kecuali kembali lagi ke dalam Islam. Syahadat. Syirik itu nggak ada diampuni dengan istighfar, nggak bisa. Kalau untuk syirik, makanya dari sulit sekali taubatnya, dari berat sekali repot taubatnya. Cuma satu aja jalan syirik taubat, syahadat kembali masuk Islam. Sehingga ini dosa yang sangat besar dan memang hukumannya kekal di neraka. Syirik itu hukumannya kekal di neraka. Orang itu mau sebesar apapun dosanya, kalau masih Islam, ujung-ujungnya masuk surga juga. Ya walaupun nggak tahu berapa lama di neraka, diadab. Tetapi kalau sudah syirik, murtad, keluar dari Islam, itu nggak ada lagi kesan-kesan masuk surga, kekal di neraka. Kalau mati masih murtad, kekal selama. Makanya orang-orang salihin, Nabi Muhammad, para sahabat itu menurunkan kepada orang-orang saleh bagaimana caranya menyelamatkan umat daripada kekufuran. Nabi itu harapannya kuat sekali. Bahkan Nabi itu nggak melihat bagaimana jahat orangnya. Selagi dia bertobat mau masuk Islam, diusahakan. Kejahatan sebelumnya dilupakan oleh Nabi. Bayangkan ada satu orang kafir membantai muslimin, mengalahkan muslimin di medan perang sampai pamannya Nabi terbunuh. Datang ke Madinah mau masuk Islam, diterima sama Nabi Muhammad. Kenapa? Nabi tahu ini kuncinya dia yang penting syahadat, selamat sudah. Jadi gak ingin orang-orang itu meninggal di luar Islam. Ada satu ulama di Suriah. Satu ulama di Suriah. Beliau ngajar pengajian. Itu yang datang perempuan-perempuan yang gak mau tutup aurat. Buka aurat itu lah. Sampai-sampai kalau pengajian itu beliau di atas selendang ditaruh di Suriah atau di Libanon, kalau masa di Libanon. Naruh selendang di setiap tempat duduk. Kenapa? Untuk menutupi auratnya yang terbuka, menutupi bahannya, menutupi bagian badannya, tutup. Ketika ditanya, loh, kenapa mereka nggak disuruh pakai kerudung, pakai hijab dari rumah? Mereka ini buka aurat bukannya nggak tahu hukum. Mereka ini yang diajar sama beliau ini, yang sedang diperbaiki ini tahu itu aurat. Cuman gaya hidupnya sudah terlalu kelewatan, nggak bisa meninggalkan membuka seperti itu. Mungkin sebagian ada yang tuntutan pekerjaannya harus terbuka. Beliau ini mengumpulkan seperti itu walaupun mereka masih maksiat, tapi disediakan menutup aurat.
murni kata beliau, paling tidak sekarang saya selamatkan agamanya, dia nggak murtad. Karena maksiat itu udah kelewatan. Kata beliau, daripada mereka murtad, saya berusaha menyelamatkan mereka. Soalnya kalau udah murtad itu kekal di neraka. Biar sampai seperti itu. Karena namun syirik keluar dari Islam itu dosa yang paling bahaya, tidak pengampunan. Kalau dosa-dosa yang lain bahaya tapi tidak. Cuman kalau meninggal dalam keadaan Islam masih ada harapan buat selamat, masih ada harapan. Begitulah tugasnya ulama. Mereka itu berusaha menyelamatkan umat. Dia nggak masuk neraka. Sudah selamat, diangkat setinggi-tingginya dan itu masuk surga. Begitu prosesnya. Jadi kalau ulama yang paham ini nyaman sebetulnya. Jadi kayak tadi contohnya, kalau ahli maksiat benar-benar yang jelek kayak tadi, yang memang nggak mau, paling tidak salah satu Islam. Tapi kalau kayak orang-orang seperti dia yang manusia kayak gini, itu cerita tadi harus dibahas lupa aja ada apa-apa. Cuma menunjukkan bagaimana semangatnya mereka menjaga keislaman orang. Jangan dijadikan dalil ya. Kita udah ke ulama kayak gitu, berarti kita nggak mau majelis orang buka orang. Nah, beda keadaan. Itu kalau dia tinggal di kampung, di kota, orangnya kayak gitu seberatan. Kalau kayak kita di majelis masjid, di majelis ini itu kok. Jadi memang kadang-kadang ada tempat berbeda-beda. Ulama tuh ngajar, contoh ya, ada pengajian di masjid. Ya pakai adab umumnya orang di sini. Ya biar dari kecil sudah Islam. Dari dulu sudah ikut masjid sholat berjamaah. Ya ajarannya bukan cuma ajaran biar nggak masuk neraka, yang disampaikan caranya, gayanya biar dia dapat derajat tinggi di surga. Itu kan kelasnya beda. Nanti ketika ngajar tempat-tempat yang jelek, alhamdulillah, paling tidak salah satu itu dari neraka. Jadi berproses. Ya kayak kelas lah, TK, SD, SMP, SMA, sampai kuliah. Nah, begitu prosesnya. Tapi yang paling dasar awal, ibaratnya itu TK-nya, menyelamatkan akidah seseorang. Soalnya kalau udah nggak itu benar-benar binasa selama-lamanya. Lalu yang kedua, yang paling besar, ini bab kita pelajari, hukukul walidain, durhaka kepada orang tua. Durhaka kepada orang tua ini salah satu dosa besar yang sangat berbahaya. Durhaka kepada orang tua. Jadi setelah syirik dilanjutannya apa? Durhaka. Sudah kita bahas ini kemarin ya. Berarti menunjukkan bahayanya durhaka. Kelasnya disebutkan setelah iya. Dan juga durhaka kepada orang tua ini termasuk dosa yang taubatnya agak susah. Karena dia nggak cukup istighfar saja, mesti minta maaf. Itu susahnya dosa yang berhubungan dengan makhluk itu kan minta maaf. Karena sulit mendatangi orang tua untuk minta maaf, perlu untuk ridhonya, berat itu. Di situ yang membuat dosa besar ini lebih besar dari beberapa dosa yang sudah kita bahas yang macam-macam ya tentang agama. Lalu wakana muttaqian baca rasa. Saat mengucapkan itu Rasulullah sedang bersandar. Fajalas lalu duduk, mau menyampaikan dosa yang selanjutnya. Tapi sebelum menyampaikan ini duduk dulu beliau. Jadi waktu itu bersandar terus bangun duduk menyampaikan dosa besar yang berbahaya. Ala wa qawlu zuri wa syahadatul zuri. Padahal Rasulullah sebelumnya duduk, lalu sebelumnya kesadaran lalu duduk, baru ngomong ini. Jadi menunjukkan dosa ini berbahaya. Orang itu kalau serius langsung tegap ya. Nanti santai tidur-tiduran, ada hal serius, nanti langsung duduk. Apa yang diomongkan? Ala wa qawli wa syahadatul zur. Ketahuilah, hati-hati omongan dusta dan kesaksian palsu.
Amazala ikarriruha, diulang-ulang terus. Ala wa qawlu zur wa syahadatu zur. Hati-hati dusta dan kesaksian palsu-palsu. Dusta dan kesaksian palsu. Sampai-sampai sahabat ngomong kesian dengan Rasulullah, capek beliau ulang-ulangi. Sampai Rasulullah kesian dengan Rasulullah, dan cukup jangan diulangi lagi. Capek engkau ngomong. Bayangkan kalau orang ngomong sampai capek, kira-kira berapa lama? Sahabat yang ngedengerin sampai ngomong kesian Rasulullah, capek ulang-ulang kalimat ini. Kita ini pengajian subuh ini 45 menitan tak mungkin. Ada nggak yang capek sama yang ngomong? Ada yang capek kan? Ada yang kesian kan sama yang ngomong? Wajar kan 45 menit ngomong nggak capek benar, padahal capek, haus. Bayangkan Rasulullah mengucapkan dua kalimat ini, Rasulullah dua macam dosa ini berulang-ulang sampai sahabat nggak tega sama Rasulullah. Kalau dipikir-pikir, ini sama syirik lebih bahaya lagi. Saksi palsu sama syirik lebih bahaya lagi. Syirik bahaya, syirik sama membunuh bahaya. Kalau kelihatannya zina lebih buruk zina. Tapi kenapa kok ini yang diulang-ulang oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Memang benar ya, besarnya dosa itu dan tingkatan buruknya dosa itu berbeda-bedanya dengan jenis kerusakan dosa yang dia buat, dengan jenis keburukannya, keburukan yang didapatkan dari dosa tersebut. Jadi dosa itu besar atau tidak, ya, tingginya dari dosanya, bahayanya, tingkat bahayanya itu kan dilihat dari kerusakannya, dari kejahatannya, efek ke orang lain dan efek ke dirinya sendiri, keburukan. Kayak membunuh kan katanya lebih kejam, berzina lebih buruk daripada membunuh dusta. Tapi hadirin, nah inilah dosa ini memang kelihatannya di bawahnya syirik, di bawah yang lainnya. Tapi ini yang sering terjadi, ini yang sering digampangkan oleh orang lain. Ngomong dusta. Kadang-kadang orang tuh sama durhaka ngomongnya, saya nggak ada berani bilang bahaya, ngomong durhaka, tapi dusta saya di lama. Syirik bahaya betul, tapi dusta nggak pernah berhenti. Padahal dusta itu membuat seseorang akan selalu berbuat jelek. Dia pada maksiat tapi dusta, pada maksiat yang lain tapi dusta. Rasul betul-betul mengatakan, iyyakum wal kadhib fa innal kadhibi yujru ilal, hati-hati daripada dusta, karena sesungguhnya dusta yang juga membuat seseorang menjadi dijuluki di sisi Allah sebagai pendusta dan menarik seseorang tersebut untuk perbuatan fajir. Jadi ada di hadis, dusta itu menarik orangnya, menggerakkan orangnya, menyesatkan orangnya untuk dusta itu selalu berbuat yang jelek, selalu berbuat fujur, yang dibilang fujuri, perbuatan fajir. Orang yang kalau udah bohong, dosa-dosa yang lain itu subhanallah datang seperti magnet. Maka dibayar di bilang fujuri, tanpa jasa fujur jamaah. Dosa itu menarik, menggerakkan seseorang kepada macam-macam perbuatan jelek. Dan dosanya sendiri sudah berbahaya. Ditambahi lagi dosa itu digampangkan sama kebanyakan orang. Padahal efeknya menarik segala macam dosa yang lain. Bahkan sampai dijelaskan dosa sekali akan membuat kita dosa dua kali. Dusta sekali, dusta sekali membuat kita dosa dua kali. Bohong sekali, biasanya normalnya dia bakal bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kayak contohnya ditanya, Pak di mana? Dia di rumah. Berdusta jauh, lu lagi di luar. Satu kan bohongnya. Bapak yang di luar, padahal kan di rumah. Jawab lagi, lu
turun belanja, terus lagi 2 kali belanja. Sampai kapan dia pulang? Kada tahu lagi, nah mungkin sampai nanti sore. 3 lagi dustanya sudah. Kan gitu, dicoba aja. Satu dusta itu berlanjut. Belum lagi efek dosa. Subhanallah, mengalir hari macam-macam maksiat. Saksi palsu banyak sekali dan mudah sekali dikerjakan. Sekarang ini kita gampang benar ngomong. Iki ulun tahu. Anak-anak umpat-umpatan di media, ikut komentarin orang. Tetangga Ben ini tahu lah Ben, ini ulun tahu. Dari mana Ben tahu? Dengar. Itu dengar juga dikatakan tahu di agama. Saksi itu yang melihat. Bahkan ada beberapa keadaan. Kalau saksinya kurang dari 4, ada yang kurang dari 2, ada 2 orang, ada 1 orang ngomong A, saksi. Tapi agama, contohnya misalkan uang atau pernikahan, 1 saksi aja nggak cukup, harus 2 untuk menguatkan. Karena nggak gampang yang namanya saksi. Ada satu keadaan lain, bisa contoh alhamdulillah, ini penting sekali. Kesaksian berzina. Orang kalau menuduh orang lain zina itu harus ada 4 orang saksi. Kalau cuma 1 orang yang ngomong, itu dia bisa kena haddul qadhaf, dicambuk 100 kali. Kalau ngomong, oh dia zina, cambuk. Berapa orang belum melihat seorang yang ngomong, nggak ada 3 orang saksi lagi, dia yang dihukum. Bayangkan saking beratnya kesaksian ini, karena berzina itu bukan sesuatu yang gampang dituduhkan. Harus 4 orang yang melapor, saksinya harus sama. Kalau 4 ngomong beda-beda omongannya, 4-4-nya dihukum. Dan itu yang dikatakan oleh ulama dari hadis, dari Al-Quran, mereka menyaksikan sesuatu yang jelas. Bukan ada 2 orang masuk ruangan, ada 2 orang berdekatan, dibilang zina, itu 2 yang ngomong zina dihukum. Jadi gambarannya itu kalau kita ngomong orang zina, bersaksi orang zina, diubaratkan di ulama fikih, dia tahu celah mata, sifat tahunya celah mata, tahu botolnya ada, ada botol celah mata itu kan kayak gini kan dia bulat, kemudian dimasukkan celahnya ke dalam, dioleskan. Nah itu diibaratkan oleh ulama seperti memasukkan celah ke dalam botol itu. Artinya jelas benar dia melihat dengan detail. Kalau cuma melihat orang berdekapan, orang berpelukan, orang masuk ruangan, ngomong sidin zina, mana buktinya? Itu dia masuk kamar. Yang ngomong yang dihukum dengan haddul qadhaf. Jadi nggak sembarangan. Ini contoh aja ya, contoh salah satu dosa besar sangat berbahaya, kesaksian palsu. Orang-orang sakit ngomong, itu zina. Ditanya mana buktinya, nggak ada. Atau ada buktinya rekaman video orang masuk ke dalam ruangan. Itu yang ngomong begitu, kena haddul qadhaf. Dan kebiasaan orang-orang sekarang yang melihat berita, di berita ada cerita ini berzina, padahal belum tuntung sidang lagi. Dia ngomong sama orang orang itu tuh dia berzina. Ini ngomongnya harusnya ngaku. Ngomong sama kawan dia berzina, ternyata ada. Berarti dia harusnya kena haddul qadhaf. Bayangkan bagaimana. Dan ini sering terjadi. Kalau ada kabar berita, dia dapat beritanya di handphone dan sebagainya, langsung cerita ke kawannya. Termasuk cerita ke kawan yang menyebarkan berita itu tadi, ditulis di caption, masih tahu ke orang lain. Makanya ini sering terjadi. Rasulullah SAW sudah tahu itu semua. Sampai ingatkan hati-hati, wasyahadatul zur. Dan orang yang melakukan haddul qadhaf, menuduh orang lain berzina, kalau dia nggak dihukum qadhaf di dunia, dicambuk tadi di dunia, nanti dia dicambukin di akhirat. Kalau tobat gimana? Nggak bisa. Tobatnya ini lapor ke hakim, dihukum, kata ulama begitu. Ini pendapat yang keras ya. Dan ini memang harus begini untuk ancaman. Baik, belum ada sengaja tentang qadhaf, lapor ke hakim, biar dicambuk, biar dihukum. Kalau pada apa? Nggak cukup istighfar kayak gini, karena ini dosanya dosa menuduh orang lain.
Termasuk juga kesaksian palsu yang sering terjadi. Tanda-tanda batas tanah, kalau kita tidak hafal, pian saksilah, saksi apa? Di tanah-tanah ini, ini ada apa? Tahu lah yang namanya. Ada itu dulu cuma lupa tanda tangan aja. Kesaksian palsu itu namanya. Termasuk kesaksian palsu. Kecuali dia tahu di sini, walaupun tahunya dengan pemberitahuan orang lain, dengan kabar dia, walaupun nggak mengukur pakai meteran, cuma tahu ini batasnya batasnya di sini. Ya bisa. Itu penting. Nggak sembarangan jadi saksi. Saksi nikah, hati-hati. Makanya kalau mau pernikahan itu biasanya kita pilih-pilih dari orang-orang yang terpercaya, yang amanah. Karena kalau saksinya jelek, ya nggak sah nikahnya. Kalau saksinya ditolak, maka pernikahannya tidak sah. Dan yang jadi saksi hati-hati. Ketika mau dipanggil saksi, istighfar dulu, taubat dari segala dosa. Takutnya kita keadaannya tidak adil. Saksi itu syaratnya harus adil. Nantilah lebih jelas lagi, insya Allah kita akan bahas ya. Cuma ini menunjukkan tadi ya, dusta dan saksi palsu itu kelihatannya lebih remeh, padahal dosa karena banyak yang menyebar seluruh dunia. Hadis selanjutnya, belum lagi tadi juga selalu Allah Islam yang kita sampaikan dalam baratus Al-Fatimah dan dilupakan dari hal-hal yang mustahil. Selanjutnya hadis riwayat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasul bersabda, al-kabairu dosa besar itu satu, al-isyrak, syirik. Dua, uqul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Ini kita bahas. Kemudian yang ketiga, qatlun nafas, membunuh orang lain. Dosa besar. Bahkan ulama mengatakan kalau membunuh ini tidak bisa tobat. Sebagian kecil ulama, tapi bisa. Tobat yang membunuh bukan istighfar. Tobat yang membunuh bukan orang membunuh. Tobatnya kayak apa? Tobat yang mempertanggungjawabkan kesalahannya di hadapan hakim persidangan. Ditangkap di sidang. Kalau membunuhnya sengaja, ya dihukum mati. Kecuali keluarganya memaafkan. Kalau keluarganya memaafkan, ya dihukum mati. Dikenakan denda. Dendanya 100 ekor unta. Dendanya 100 ekor unta. Itu denda yang wajib dibayar. Kalau enggak gimana ya? Hutang. Hutang atau dibantu dengan keluarganya, nanti ada pembahasannya saja. Kecuali yang dibunuh, keluarga yang dibunuh memaafkan lagi kalau usah bayar, ya tidak. Semua ahli waris tadi ya. Semua ahli waris yang dibunuh memaafkan, beres. Kalau enggak ya tidak. Makanya berat sekali kalau bilang orang dari jaga Allah. Yang ketiga yang keempat, waliyaminul ghamus, dan sumpah palsu yang disengaja. Ghamus itu apa ya bahasa saya? Menyelimuti, menutupi dirinya dengan dosa. Ghamus itu melumuri badannya dengan dosa. Sumpah yang membuat pelakunya terlumuri dosa. Apa itu sumpah apa ya? Namanya sumpah palsu. Jadi jangan sampai sumpah palsu sengaja. Apalagi kayak beristilah kalau ada yang mau bayar, mau sumpah bayar ke sini. Ini bagian sumpah palsu ini bayar. Hati-hati. Ini kebanyakan sudah dibahas ya. Lalu hadis yang ketiga, riwayat dari Sayyidina sama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min kabairi minal kabairi syatmu rajuli walidayhi. Termasuk dosa besar seseorang mencaci orang tuanya, abah dan ibu. Termasuk dari dosa besar anak mencaci, memaki orang tua. Qalu ya Rasulullah, hal yaslimu rajul walidayhi. Sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah mungkin apakah ada anak, seseorang anak yang mencaci orang tuanya? Istimaki, mencaci. Kan bingung sahabat, ada anak kayak gini.
Belum tahu, banyak sekarang. Banyak. Kalau tapi yang Rasulullah bukan caci langsung, bukan. Jadi saat itu sahabat tidak bayangkan ada anak mencaci orang tuanya, tidak terbayang mereka. Lalu Rasulullah menjawab, ada anak mencaci orang tuanya. Kayak apa gambarannya? Ya syukur abar rajul. Anak tersebut mencaci bapaknya orang lain. Fayasufu wa yasufu ummahu. Lalu mencaci fayasufu abahu wa yasufu ummahu. Ya fayasufu abahu. Lalu orang lain tadi mencaci abahnya. Kita caci bapaknya orang. Otomatis anaknya gimana? Ada anak kawan kita caci bapaknya. Bapak kamu tuh begini. Anaknya gimana? Jawab, caci abah kita. Wa yasufu ummahu, kita caci ibunya dia. Lalu dia balas lagi wa yasufu ummahu. Lalu orang tersebut balas caci ibu kita. Jadi yang gambarannya Rasulullah itu kita bukan caci bapak ibu kita, bukan. Mencaci abah ibunya orang lain. Orang tersebut membalas mencaci orang tua kita. Itu disebutkan sama kita mencaci orang tua sendiri. Hati-hati ya teman-teman. Dulu Rasulullah masih gambaran begini, karena tidak ada anak caci orang tuanya. Walaupun sekarang mulai banyak ada anak ibu sama orang tuanya, bahkan berita pun orang tua aja ada. Tapi itu ya jarang sekali, mudah-mudahan dihilangkan oleh Allah Taala dijaga. Cuma anak mencaci orang tua banyak. Dan Rasulullah dulu masih gambarannya anak mencaci orang tua kawan. Dan ini kadang-kadang terjadi bukan di antara orang tua kayak kita. Nanti bukan orang dewasa yang melakukan ini, anak kecil. Itu pak pergaulan anaknya dijaga. Anak-anak kita itu sembarangan dengan orang yang sama. Kadang-kadang dia main sama temannya ledek-ledekan bapak. Kan ada kayak gitu orang. Itu bukan main-main. Itu bukan dosa-dosa, namanya anak kecil. Kita tuh sering ngomong kayak gitu. Namanya anak kecil dimaklumi. Gak boleh kalau urusan maksiat. Gak ada maklumi urusan maksiat. Dia yang tanggung jawab di akhirat nanti. Kalau anak kecil gimana kan gak dosa. Kita kena tanggung jawab karena Allah yang menjaga mereka dari ini. Perlu dihati-hati. Hati-hati betul. Jangan sampai anak kita melakukan mencaci temannya, orang tua kawannya, menjelek-jelekkan orang tua kawannya. Hati-hati. Anak kita tuh nggak usah ngurusin teman orang. Terus kasih tahu anak kita, kalau ada yang ciabah mencaci ibu, biar dia jangan kawan lagi sama orang itu. Ada usaha apa? Cukup pas ketemu dalam jauh ditinggal, ada usah main sama orang itu. Orang yang seperti ini orang yang harus dijauhi, ditinggalkan. Didik anak kita itu nggak apa-apa. Katanya Islam itu berkawan. Islam itu berkawan, tapi bukan berkawan dengan ahli maksiat. Dan kalimat berkawan itu nggak harus teman-teman terus main bareng, enggak. Cukup ketemu senyum, assalamualaikum, ditinggal, itu kawan. Anak kita itu nggak apa-apa main sama anak-anaknya kayak gini. Karena untuk kita kalau anak kita yang ngajarin nakal, berarti anak orang tak boleh main sama anak itu. Wah, dijaga itu dosa besar kalau sama yang lain. Kalau riwayat yang lain bahasanya saja berbeda. Di riwayat dari Nabi Akbar al-Kabar yang ada rajul walidayhi, termasuk dosa besar seseorang melaknat orang tuanya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yal'anu rajul walidayhi? Bagaimana seseorang melaknat kedua orang tuanya? Wala yasubbu rajulu yasubbu abahu wa yasubbu ummahu wa yasubbu ummahu. Kita seseorang tadi mencaci orang tua orang lain, abahnya atau ibunya, lalu orang tersebut balas caci abah dan itu disebut melaknat orang tua sendiri. Kita dijaga dulunya. Nggak usah ikut komentar. Walaupun cuma julukan, oh dasar anak begini, dasar anaknya maling, itu menjadi ada orang tua ya, abahnya orang lain. Dasar anaknya maling, dasar anaknya penipu. Itu yang kita caci orang tuanya. Itu bahaya. Bila benar kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhi dari segala macam jenis maksiat, zahir maupun batin, diberikan iman dan Islam.